bertemu kembali dengan Bu Putri. Hari ini kita akan belajar matematika materi pembagian desimal. Anak-anak sudah siap belajar hari ini? Perhatikan penjelasan berikut. Pembagian desimal. Anak-anak masih ingat apa itu bilangan desimal? Bilangan desimal merupakan bentuk lain dari pecahan dengan penyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Sama seperti perkalian pecahan, penyelesaian pembagian desimal dapat dilakukan dengan 1. Mengubah bilangan desimal menjadi bentuk pecahan. 2. Pembagian desimal dengan cara bersusun. Bu Putri akan jelaskan satu persatu. Pembagian desimal dengan cara mengubah bilangan desimal menjadi bentuk pecahan. Contoh, 0,4 dibagi 0,25. Yang pertama harus dilakukan adalah mengubah masing-masing bilangan desimal berikut. 0,4 diubah menjadi 4/10, dibagi 0,25 diubah menjadi 25/100. Anak-anak masih ingat konsep pembagian pecahan? Pembagian pecahan adalah sama dengan perkalian terbalik atau pingwali. Maka 4/10 dibagi 25/100 menjadi 4/10 kali 100/25. Selanjutnya kita akan kali 4 kali 100, 10 kali 25. Hasilnya adalah 400/250. Kita ubah menjadi pecahan campuran menjadi 150/250. Anak-anak, tidak boleh lupa bahwa konsep desimal adalah bilangan pecahan dengan penyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Maka untuk mengubah bilangan ini atau pecahan campuran ini menjadi bilangan desimal, kita harus ubah penyebutnya. 250 kita ubah menjadi bentuk per 1000 menjadi 1/600/1000. 250 diubah menjadi per 1000 berarti sama dengan 250 dikali 4. Berarti pembilangnya juga harus dikali 4 sehingga 150 dikali 4 hasilnya adalah 600. Nah anak-anak, supaya lebih mudah dalam menghitung ini, karena ada banyak nol di dalam bilangan ini, maka Bu Putri beri cara mudah. Kita akan bagi atau kita coret nolnya yang ada di belakang. Nol yang ada pada pembilang kita coret 1, maka pada penyebut juga harus dicoret 1. Seperti ini. Masih ada nol lagi di belakang angka 6. Berarti bisa kita coret seperti ini. Penyebutnya juga harus sama. Kita coret seperti ini. 2 nol di atas dicoret, 2 nol di bawah atau pada penyebut juga harus dicoret. Apakah ada nol sisanya di atas? Tidak ada. Maka yang di bawah tidak boleh dicoret. Ingat itu anak-anak ya. Berarti kita berhenti sampai di sini. Kita peroleh hasil 1/6/10. Kalau kita ubah menjadi bentuk desimal menjadi 1,6. Anak-anak sudah paham? Bu Putri akan berikan contoh lain. 1,5 dibagi 0,5. Ingat, kita akan ubah satu persatu. 1/5 kita ubah menjadi bentuk pecahan 1/5/10 atau jika diubah menjadi bentuk pecahan biasa menjadi 15/10. Mohon maaf. Kemudian dibagi 0,5. Kita ubah menjadi bentuk pecahan menjadi 5/10. Ingat, pembagian pecahan sama dengan perkalian terbalik atau pingwali. 15/10 kali 10/5. Hasilnya 15 kali 10 per 10 kali 5, yaitu 150/50. 150/50 diperoleh hasil bulat, yaitu 3.
Anak-anak sudah paham? Bu Putri akan berikan cara lain untuk mempermudah kalian menghitung. Caranya adalah dengan menyederhanakan. Syarat pertama menyederhanakan adalah yang harus dibagi pembilang dengan penyebut. Tidak boleh pembilang dengan pembilang. Seperti ini contohnya. Bu Putri akan pilih bilangan yang sama-sama bisa dibagi dengan angka yang sama. Kita ambil 15 dan 5. Sama-sama bisa dibagi berapa anak-anak? Ya, bisa dibagi 5. Berarti kita coret seperti ini. 15 dibagi 5 hasilnya 3. 5 dibagi 5 hasilnya 1. Sudah jelas? Ingat, pembilang harus dibagi dengan penyebut. Sama juga masih ada sisa 10 dan 10. Kita akan bagi sama persis seperti tadi. 10 kita bagi dengan 10 hasilnya 1. 10 dibagi 10 lagi hasilnya 1. Kita hitung. 3 kali 1 per 1 kali 1. Diperolehlah hasil 3 per 1 atau sama dengan 3. Anak-anak sudah jelas? Anak-anak perlu ketahui bahwa tidak semua bilangan bisa disederhanakan seperti ini ya. Jadi pilih bilangan-bilangan tertentu yang bisa disederhanakan saja, yang bisa dibagi dengan angka yang sama, pembilang dengan penyebut. Begitu ya anak-anak? Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar pembagian desimal dengan cara bersusun. Supaya anak-anak lebih paham, Bu Putri akan gunakan contoh yang sama dengan cara sebelumnya, yaitu 0,4 dibagi 0,25. Cara bersusun, kalau anak-anak sudah paham, sama dengan porogapit. Pembagian dengan cara bersusun, kita tulis dulu 0,4, kemudian gambar porogapitnya, dibagi 0,25, kita letakkan di sini. Anak-anak, karena kedua bilangan ini merupakan bilangan desimal, kita akan sulit untuk membaginya. Maka, supaya lebih mudah, kita akan kalikan kedua bilangan ini, supaya desimalnya hilang. Caranya adalah, anak-anak lihat angka di belakang koma yang paling banyak. 0,25 ada 2 angka di belakang koma. Sedangkan 0,4 ada 1 angka di belakang koma. Kita akan pilih ini ya. Berarti kedua bilangan ini akan dikalikan 100. 0,4 dikalikan 100 hasilnya 40. Kita gambar lagi porogapitnya. 0,25 dikalikan 100 menjadi 25. Nah, lebih mudah bukan menyelesaikannya? Kita akan hitung ya. 40 dibagi 25. Berapa hasilnya? 25 dikali berapa hasilnya? Sama dengan 40 atau mendekati 40? 1, betul sekali. 1 kali 25, 25. Selanjutnya kita kurangkan. 0 kurangi 5, 5. Sisanya 3 kurangi 2, 1. Berarti 40 kurang 25. Hasilnya adalah 15. 15 tidak bisa dibagi 25. Bagaimana caranya supaya bisa ya? Kita akan gunakan bantuan. Kita tambahkan angka 0 di belakang angka 5. Tapi dengan syarat ketika kita menambahkan satu angka 0, atau ini sama dengan dikali 10 ya, kita harus menambahkan koma pada atas ini. Jadi 1 koma. Jelas anak-anak? Kita pinjam 0, anggap saja kita pinjam 0, maka kita tulis koma di sini. Jelas? Selanjutnya 150 dibagi 25. 25 dikali berapa? Hasilnya sama dengan 150 atau mendekati 150. Iya, angka 6. 6 kali 25 hasilnya 150. Dikurangkan hasilnya
0. Berarti kalau hasilnya sudah 0, pembagian ini sudah selesai. Jadi 0,4 dibagi 0,25, 0,25 maksud Bu Putri, hasilnya adalah 1,6. Sama seperti cara sebelumnya, bukan? Ya, anak-anak, supaya anak-anak lebih mudah lagi, Bu Putri akan beri contoh lain. 0,48 dibagi 1,6. Berapakah hasilnya? Kita akan gambar porogapit lagi. 0,48 dibagi 1,6. Kita kali berapa ya supaya komanya hilang? Yang satu angka di belakang koma, yang ini 2 angka di belakang koma. Kita pilih yang 2 angka di belakang koma, berarti kita kali 100. Oke, 0,48 dikalikan 100, hasilnya 48. Dibagi 160, hasil dari 1,6 dikalikan 100. Bagaimana jika sudah dikalikan tapi hasilnya tetap tidak bisa dibagi? Ingat, kita bisa minta bantuan. Dengan cara apa? Tambahkan 0 di belakang bilangan ini. Tapi ada syaratnya. Kalau tadi 0 itu sudah di tengah jalan, kita harus tambahkan koma. Kalau 0-nya ada di awal seperti ini, maka kita perlu tulis 0, ingat, ketika menambahkan 0 di awal, maka perlu menambahkan 0, di atas. Jelas? Baik, 480 dibagi 160. 160 dikali berapa? Hasilnya sama dengan 480 atau mendekati 480. Iya, 3 kali 160, hasilnya 480. Dikurangkan, hasilnya 0, berarti sudah selesai. 0,48 dibagi 1,6, hasilnya adalah 0,3. Anak-anak sudah semakin paham? Mudah-mudahan anak-anak semakin paham. Nah, kita sudah berada di akhir pembelajaran. Selanjutnya adalah tugas. Kerjakan soal pembagian desimal berikut dengan cara yang kalian anggap lebih mudah. Kalian boleh menggunakan cara mengubah pecahan desimal atau bilangan desimal menjadi bentuk pecahan, atau boleh juga menggunakan cara bersusun atau porogapit. Kerjakan 5 soal berikut dengan sebaik-baiknya, kumpulkan kepada guru kelas kalian masing-masing. Anak-anak, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Sampai bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.